Sini bisa. Oke, siap. Saya ingin sharing sesuatu yang saya pikir penting buat kita ketahui. Ya. Gini, sering sekali kita itu sebagai seorang hamba Tuhan ya, saya sering kali menemukan gini, orang suka terjebak begini, menyukai pengalaman daripada menyukai kebenaran. Nah, itu dua hal yang sering kali kita temukan kan. Ada tipe pengkhotbah yang semuanya pengalaman, ya, itu, ya. Ada tipe pengkhotbah yang semuanya kebenaran, gitu kan. Ya. Jadi orang tuh milih-milih apa yang kira-kira mereka bisa ambil, gitu ya. Nah, saya kasih tunjuk dulu masalahnya karena begini. Ini sudah hampir 2 bulan saya sama Ina itu kita run through kitab Markus kan, udah 2 bulan lebih belum habis-habis nih. Kita sebenarnya tunggu supaya kalau pas Paskah, pas pasalnya itu kita lagi pikir gitu, tapi kayaknya nggak bisa deh karena panjang kebenaran ini. Waktu kita kemudian pelajari bagaimana Yesus sama murid-muridnya ya, itu dahsyat. Jadi begini, kalau perhatikan Yesus selalu dengan murid-muridnya itu selalu begini, ada kebenarannya, ada pengalamannya. Jadi kita sebut dengan kata ini, ada pengalaman kebenaran, betul ya? Ada kemudian kebenaran yang dimengerti dalam pengalaman. Paham ya? Kalau saya bilang begitu. Jadi gini, jadi ada yang diajar kebenaran terlebih dahulu, mereka nggak paham. Tunggu pengalaman datang dulu baru mereka paham. Tapi ada juga gini, udah ngalamin, nggak paham apa ini. Nah, waktu diajar, oh itu toh yang dia maksud. Jadi gitu. Jadi ada dua hal yang berjalan. Prinsipnya begini. Di dalam perjalanan mengikut Tuhan, selalu ada saja pelajaran yang kita bisa pelajari sebenarnya. Jadi begini, ada pengetahuan yang kita belajar dari sekolah, penting. Belajar di sekolah penting. Tapi ada pengetahuan yang kita dapat dari kehidupan. Ya toh? Nah, saya mau baca satu ayat dulu buat kita. Terus kemudian dari ayat tersebut kita akan bahas apa yang ingin saya bahas buat kita sekalian. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7. Ya. Nah, tapi saya berharap begini, yang student jangan habis baca ini kemudian berhenti sekolah ya, jangan ya. Karena tujuannya bukan itu. Ya, sampai sekarang saya masih terus belajar nih. Tapi coba kita baca dulu. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15. Coba kita lihat. Oke, jadi ini adalah komentarnya orang tentang Yesus. Jadi Yesus kan baru ceritakan tentang dirinya. Iya. Wah, waktu dia beritahu tentang dirinya, saudara lihat ini. Even murid-muridnya pilih ninggalin Yesus loh. Itu ditulis di pasal 6 ya, bagian terakhir. Terus kemudian di pasal 7, Yesus kemudian masuk ke dalam kota, kemudian di Yerusalem. Nah, kita mesti paham Yohanes sama Markus beda. Kalau Markus, Yesus dielulukan di Yerusalem di belakang. Kalau Injil Yohanes di depan. Masih pasal 7 sudah ada itu. Nah, sekarang kita lihat pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-14 dan 15 deh. Kita lihat. Oke? Saya bilang ini, saya bacakan. Waktu pesta itu sedang berlangsung. Pesta apa ini? Nah, pesta hari raya orang-orang Kristen. Pesta apa itu di situ? Kalau sudah lihat di atasnya, itu adalah pesta Pondok Daun. Pondok Daun itu pesta tabernakel namanya istilahnya ya. Nah, kemudian coba kita lihat ayatnya yang ke-15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan tanpa belajar? Coba kita ulang dulu. Kita ulang dulu, oke. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Oke. Makanya saya bilang, jangan coba-coba berkata tahu tanpa belajar. Jadi bukan itu alasannya.
Nggak belajar terus ujian besok, dan coba-coba. Stella aja nggak datang hari ini karena dia belajar. Terus dia bilang begini ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Wah, itu dia. Entah ajaran itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Kesimpulannya begini, Yesus bilang begini. Dari mana dia tahu? Kata kuncinya di ayatnya ke-17. Barang siapa mau melakukan kehendakku, dia akan tahu. Nah, oke. Berarti sekarang sudah dapat ya. Ya, jadi ini. Apa pentingnya kita mengetahui kebenaran dan apa pentingnya kita mengalami pengalaman kebenaran? Dua-dua ini harus berjalan bersama-sama. Kata kunci yang mengikat keduanya adalah melakukan kehendak Allah. Nah, itu dia. Itu kata kunci. Nah ini nih selama hampir 2 bulan kan kita renungkan Injil Markus per perikop ini. Kita baca, kita renungkan. Saya kemudian temukan ya, Yesus itu dia create sebuah atmosfer dengan grupnya dia, yang 12 orang itu jalan kemana-mana bersama-sama. Jadi no chance untuk jadi munafik, no chance untuk main sembunyi-sembunyi, karena tiap hari jalan bareng, tiap hari ketemu bareng, tiap hari saling mengalami bareng, setiap hari belajar kebenaran bareng, setiap hari mereka dihadapkan dengan kebenaran yang langsung ada di depan mata mereka. Dengan kata lain begini, tiap hari mereka langsung melihat teladan kehidupan, langsung, nggak tunggu yang lain, langsung lihat Yesus memanifestasikannya. Tapi ini dia, siapa yang tahu bahwa sekarang sudah 3 kata kita dapatkan: pengalaman, kebenaran, kehendak Allah. Udah 3 ya. Pengalaman, kebenaran, kehendak Allah. Udah 3 ya. Yang menyatukan pengalaman dan kebenaran adalah apa? Kehendak Allah. Nah sekarang kita lihat, waktu kita berjalan dengan Yesus, ini dia nih. Kehendak Allah itu enggak kemudian disingkapkan pada kita begini, ini kehendak gue. Enggak. Ternyata kehendak Allah disingkapkan apa? Sedikit demi sedikit. Dibukakan buat kita as per we walk with Him. Setiap hari kita berjalan dengan Dia, disingkapkan. Jadi perlahan-lahan disingkapkan. Nah gini, apa yang merupakan kehendak Allah? Terutama apa kira-kira dalam perjalanan tersebut? Kalau baca di dalam ayat ini adalah kita mengenal pribadi Tuhan. Kita mengenal. Nah, kalau pelajari Injil Markus ya, itu dari pasal pertama waktu dia berkata ikutlah aku, sampai pasal 9 dan pasal 10 murid-muridnya nggak kenal Yesus ini siapa sih sebenarnya dia ini. Dia padahal mereka ikut dia tiap hari. Tiap hari dia sembuhkan orang, terus dia larang, jangan kasih tahu siapa aku ya. Roh jahat begini, ini yang Maha Kudus dari Allah, jangan bilang-bilang ya. Dia usir orang, jangan. Kenapa Yesus bilang jangan? Karena rupanya ini dia kelemahan kita dengan pengetahuan kita adalah apa? Ini dia, ini saya beritahu. Kita kadang-kala mengenal Tuhan hanya dibatasi oleh pengalaman kita. Jadi kemudian belum dapat menyampaikan secara komplit pengenalan itu. Lihat Petrus misalnya. Sekarang mereka sudah berapa pasal tuh? Sudah 9 pasal. Yesus ngumpul sama mereka. Kemudian Yesus tanya pertanyaan ini. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Tahu cerita itu ya? Ada yang jawab, engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, engkau Yeremia, atau engkau salah satu dari para nabi. Karena Yesus tanya, menurut kata kamu siapakah aku ini? Tidak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba Petrus berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus bilang apa? Oh iya. Ini kamu terima ini dari Tuhan langsung. This is a direct revelation for you, not from human being. Kamu dapat ini dari Tuhan langsung. Betul kan? Dia kemudian senang banget. Tapi pertanyaannya, dia udah terima langsung dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah pengetahuan Petrus sudah sesuai dengan kehendak Allah? The answer is no. Karena beberapa saat kemudian Yesus berkata, oke gini, Petrus dan teman-temannya Petrus gini loh.
saya ini dalam perjalanan ke Yerusalem. Sebentar lagi saya akan ditangkap. Saya akan dianiaya, saya akan menderita, bahkan saya bakal dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, saya bakal bangkit. Saya tanya pada saudara, Petrus bikin apa? Petrus datang kepada Yesus. Kira-kira Petrus mau bilang ini, bos, saya tadi sudah bilang kau itu Mesias. Kenapa kau bilang kau bakal mati? Lihat apa yang terjadi. Ternyata bisa terjadi begini. Apa yang kita alami udah benar, asik. Kita kayak kenal Mesias. Tapi pada kenyataannya, kebenarannya kita gak nyampe. Mesias yang kita kenali menurut tradisi yang kita ketahui beda dengan Mesias yang Yesus mau bawa. Jadi gini, Mesiasnya Petrus yang dia yakini begini, Yesus itu akan datang pakai kuda, bawa pedang, selamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Yesus gak maksud itu. Yesus maksud nubuatan kitab Yesaya pasalnya yang ke-53 sampai 57. Nah, saudara bacalah. Itu tentang konsep Mesias yang menderita, Mesias yang bakal mati. Bukan cuma tebus mereka, bukan cuma dari Romawi, dia tebus dari dosa yang lebih hitam, lebih pekat, lebih membawa maut daripada cuma penjajahan bangsa Romawi. Itu yang seharusnya dikenali oleh Petrus. Tapi Petrus belum dapat mengenali hal tersebut. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa tidak selalu bahwa pengalaman kita yang diurapi kita sampai reba-reba itu kemudian jadi kebenaran kekal. Kebenaran kekal itu harusnya adalah kebenaran firman Allah. Pengalaman kita mengikutinya. Jadi waktu Petrus berkata begini, Yesus jangan bilang bahwa kau bakal mati, kau Mesias. Orang bisa marah. Apa kata Yesus pada Petrus? Kasar. Enyahlah engkau iblis. Tadi baru dipuji, wahyuanmu dari sorga. Tiba-tiba, enyahlah engkau iblis. Jadi ada antara pengalamannya dengan pengetahuannya totally separated, terpisah. Jadi bayangkan, enyahlah engkau iblis. Alasannya apa? Ini alasannya. Engkau tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang engkau pikirkan apa yang dikehendaki oleh manusia. Nah, itu masalahnya. Kalau kita base kebenaran kita pada pengalaman, kita akan tergantung pada pada tradisi, kebiasaan. Sebab dalam konsep orang Yahudi pada zaman itu yang lagi dijajah oleh bangsa Romawi, Mesias yang mereka tunggu bukan Mesias yang bakal mati disalib. Mesias yang mereka tunggu bukan Mesias yang naik di atas keledai. Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias yang naik kuda putih, bawa pedang, pimpin perang supaya mereka bisa bebas. Mesias yang mereka tunggu adalah gambaran mereka tentang raja-raja Hasmonean gitu loh. Jonathan, Yudas, Jason, Makabeus. Tahu cerita itu ya? Itu Hasmonean itu selama 100 tahun satu-satunya kerajaan Yahudi yang berdiri selama 100 tahun itu cuma itu. Hasmonean period itu. Yang dikenal dengan istilah Bar Kokhba, itu ada sejarahnya lah. Tapi begini, yang saya bilang begini, salah ngerti dia, salah nangkap dia. Nah, sekarang kita balik. Apa sih tujuannya Tuhan membawa kita dalam perjalanan ini? Proses tiap hari. Perhatikan nggak? Semua perjalanan kita ya, bagi orang yang percaya dengan Tuhan, itu semua perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita aja suka gagal melihatnya. Begitu kita percaya Tuhan, sebenarnya semua perjalanan kita itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal pribadinya, mengalami kasihnya, tapi juga bertumbuh dalam kebenaran. Kita kemudian mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan tidak semua apa yang kita mau terjadi kan? Karena kehendak Allah lebih penting terjadi daripada maunya kita. Cuman ini masalahnya. Kita pikir maunya kita selalu sama dengan kehendak Allah. Nah, itu terbalik. Harusnya kita harus belajar untuk mengenali kehendak Allah, supaya kemudian kita tidak paksakan kehendak kita, tapi kehendaknya yang terlaksana dalam kehidupan kita. Itu selalu terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, saya mau bilang ini buat kita sekalian. Dalam perjalanan kita, sama seperti Petrus, Yohanes, sama juga sebentar perjalanan saya mengikuti Injil Markus ini.
ternyata perjalanan dengan Tuhan itu adalah sebuah proses. Masih ingat ada 3 hal dalam sebuah proses? Yang pertama adalah proses pemahaman. Iya, kita perlu paham mau kehendak Tuhan, kenapa saya alami ini, kenapa saya kemudian susah, kenapa saya break up sama pacar saya, kenapa saya, itu semua pengalaman, ya kan? Tapi tujuannya untuk belajar. Itu namanya memahami. Nah, yang kedua adalah setelah pengalaman. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah pengalaman pembentukan, proses pembentukan. Kita dibentuk. Di situ orang bisa jadi lebih rendah hati, orang lebih gampang, lebih lemah lembut, orang lebih menerima pandangan orang lebih gampang merendah, orang lebih lemah lembut. Tapi itu biasanya lewat gesekan-gesekan apa-apa terjadi, ya. Kalian pernah dengar nggak ada lagu judulnya Solitaire? There was a man, a lonely man. Kenapa dia lonely? Nah, nanti tahu ceritanya di cerita itu. Karena dia orang-orang yang dia kasih dia lukai, ya kamu lonely lah. Itu jelas dia beritahu. Ini orang yang nggak belajar. Makanya solitaire. The only game in town is solitaire. Semua orang main sendiri. Hidupnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk yang lain. Nah, karena mereka tidak belajar kan. Nah, tapi kemudian orang mulai belajar tuh. Oh, kita mulai belajar hormati orang, hargai orang, mulai mengutamakan orang lain lebih dahulu, dan seterusnya. Tapi yang ketiga adalah ini proses pertumbuhan. Kita jadi lebih dewasa, lebih matang, lebih paham melihat. Karena begini, hanya orang dewasa yang mengerti kebenaran, itu aja. Kalau dia sudah mengerti kebenaran, beda. Alkitab bilang ini, anak kecil tidak mengerti kebenaran. Tapi kalau sudah dewasa, dia akan mengerti kebenaran. Itu ditulis di Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Jadi begini, apa yang kita perlu konsentrasikan? Gini, konsentrasikan pada setiap kali menghadapi sesuatu. Ini, izinkan kehendak Allah terlaksana buat kita. Pelajari Alkitab. Tidak semua keadaan yang buruk yang menimpa kita adalah hal yang buruk. Ya. Jadi begini, bersyukurlah. Misalnya mengalami sesuatu yang buruk, bersyukurlah. Jangan marah, jangan kayak Petrus baru dengar, Mesias gue mau dibunuh nih, pasti bukan dari Tuhan ini. Dia segera lagi, padahal enggak. Yesus berkata salah. Mesias harus lewati semuanya itu. Lewati hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi ujungnya adalah mendatangkan kedewasaan, mendatangkan pengertian, mendatangkan wawasan dan pemahaman yang luar biasa bagi Tuhan. Doa saya, kita semuanya jangan takut mengalami sesuatu dengan Tuhan. Jangan takut. Di perjalanan kita alami banyak hal, betul. Akan alami banyak hal. Di perjalanan kehidupan kita mengalami kegagalan, banyak hal yang kita bakal alami. Tapi ketahuilah, Tuhan ada dengan kita. Dia mau mengajar kita, ya. Tuhan selalu berjalan dengan umatnya. Makanya waktu dia pertama memulai pelayanannya, atau dia pertama ada di bumi ini, namanya adalah Immanuel. Artinya apa? Dia ada bersama dengan kita. Dia selalu ada dengan kita dalam setiap keadaan kita. Mari terus belajar, kembangkan pengetahuan, baca firman Allah lebih banyak, kenali kebenaran, dan izinkan saudara mengalami kebenaran itu dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Thank you. Tuhan, kami berdoa supaya kami tetap mencintai kebenaran firman. Kami tetap hidup dalam kehendak-Mu. Kami tetap berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Berkatilah setiap yang mendengar firman Tuhan. Kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan ini tidak jatuh ke tanah yang keras, tapi jatuh ke tanah yang subur. Sehingga kami menjadi pelaksana firman Tuhan. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Kami menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menang bersama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke sini. Yes.